pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Akhirnya gue balik lagi ke rumah. Halo semuanya, nama gue Tommy dan selamat datang di vlog gue yang kesekian kalinya. Kok 2 video terakhir vlog terus, Tom? Kapan konten keyboardnya? Nah, kalau misalnya kalian belum tahu, sebenarnya waktu gue live stream beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu itu gue sempat ada sedikit announcement kalau misalnya memang di channel ini gue ini mau merambat ke konten-konten selain keyboard. Jadi untuk masuk ke pasar YouTube yang lebih general, gue memutuskan untuk merambat ke konten-konten yang lebih general dibanding gue terus-terusan bahas yang niche-nya keyboard aja. Dari yang awalnya gue cuma bahas niche keyboard A sampai Z, sekarang gue bakalan cuma ngebahas konten keyboard-keyboard yang lebih general. Jadi nggak bakal terlalu niche ke keyboardnya, dan gue mau merambat ke video-video lain kayak misalnya vlog-vlog keseharian gue, bahkan storytelling di video-video gue, atau bahkan video cinematic. Dan mungkin aja kalau misalnya gue dikasih kesempatan lagi, gue bisa bikin short movie di channel ini. Karena memang ya hobi gue selain keyboard mechanical dan gaming ya filmmaking. Scene 21 part 2 take 3 action. Cut. Tapi tenang aja, gue gak bakal berhenti bikin konten keyboard sama sekali. Untuk custom keyboard mechanical, review keyboard dan lain-lain bakal tetap gue lakuin karena ya memang sampai sekarang hobi gue masih di keyboard. Dan traffic channel primer gue sampai sekarang juga masih kalian-kalian yang nyari konten keyboard. Tapi ya gitu, kalau misalnya gue mau channel gue berkembang dan pasar audiens gue juga berkembang, gue juga harus bisa merambat ke konten yang lebih general dan gak cuma berkecimpung di niche-nya keyboard aja. Itu aja sih sebenarnya alasannya. Nah itu aja sih sebenarnya pengumuman kecil-kecilan. Sekarang gue pengen langsung masuk ke topik video ini, yaitu WFH, atau lebih tepatnya etika pada saat WFH. Sedikit disclaimer aja nih, gue tahu orang-orang itu pasti workloadnya beda-beda, jadi jangan jadiin video atau pengalaman gue ini sebagai acuan. Tapi kalau misalnya kalian mau ya nggak apa-apa gitu loh, gue nggak ngelarang. Seperti yang kalian tahu, PPKM Jawa Bali udah diperpanjang lagi dari 3 Agustus sampai 9 Agustus. Artinya, semua kerjaan yang non-kritikal dan esensial harus dilakukan di rumah. Nah, gue sebagai mahasiswa dan freelancer paruh waktu, yang nggak kritikal ataupun esensial juga harus mengerjakan semua pekerjaan gue di rumah. Nah, kita backtrack sedikit. Tahun lalu, tepatnya pas PSBB pertama kali ada, itu sebenarnya gue masih belum percaya sama namanya WFH. Mindset gue waktu itu adalah kalau misalnya di rumah, ya libur. Kalau misalnya ada kerjaan, kayak misalnya tugas kuliah, atau tugas organisasi, atau apa, gue pasti ngerjainnya 1 atau 2 hari sebelum deadline aja. Sisanya, ya libur. Tapi makin kesini, lebih tepatnya ketika gue udah memasuki semester 7, gue harus mulai magang, gue harus mulai bimbingan skripsi, gue mulai nyadar kalau sebenarnya situasi ini real, dan kalau misalnya gue nggak adaptasi terhadap situasi ini, kapan gue berkembangnya? Akhirnya gue memutuskan untuk merubah habit gue dan men-treat hari kerja WFH sebagaimananya itu hari kerja pada kondisi biasa. Awalnya gue mulai dari bangun pagi setiap harinya dan nggak menyentuh hal-hal yang nggak produktif seperti game, YouTube, Netflix, dan sosial-sosial media yang nggak produktif. Kayak misalnya TikTok, Instagram, dan lain-lain. Sampai akhirnya gue dihadapkan dengan kondisi magang, dimana gue akhirnya punya kerjaan yang selain cuma kuliah doang. Nah, di magang ini gue magangnya sebagai video producer. Emang sih nggak akan ada jam kerja yang propernya, kayak misalnya 9 to 5 atau apa gitu. Cuman gue bakalan nentuin target sendiri untuk setiap harinya. Misalnya gue harus ngedit 30 video dalam seminggu, itu bakalan gue bagi misalnya per harinya itu 7-8 video supaya kerjaan itu bisa selesai dalam waktu 4 hari. Jadi dengan itu gue bisa over deliver. Untuk jadwalan keseharian gue selama WFH, biasanya itu gue bangun pagi itu sekitar jam 7 sampai jam 8. Nah, gue mulai kerja itu jam 9 biasanya. Jadi gue punya tuh 1 jam buat ngerjain kayak house chores, terus bisa buat sarapan dulu, bisa buat aktivitas-aktivitas yang produktif dulu deh pokoknya. Gue bisa biasanya ngurusin tanaman dulu, ngasih kucing makan,
bersih-bersih. Pokoknya gue ngabisin 1 jam itu secara produktif sebelum akhirnya gue mulai kerja di jam 9. Nah, kalau misalnya kerjaan rumah dan lain-lain sudah selesai, biasanya gue menghabiskan waktu sekitar 15 menit itu buat bikin kopi dulu, buat nemenin gue kerja dari pagi sampai sore itu. Nah, biar gua nggak keganggu sama keberadaan HP gua notifnya gua ganti. Jadi yang penting-penting itu notifnya gua bikin yang penting semua. Sisanya kayak misalnya sosial media kayak Line, Instagram, YouTube gitu-gitu yang nggak penting itu gua ganti ke notif yang lebih general. Jadi misalnya klien gua pakainya WhatsApp. Nah, notif WhatsApp itu gua ganti paling beda dari semuanya supaya gua tahu kapan harus buka HP. Nah, kalau misalnya notifnya udah dibedain, biasanya di meja itu HP-nya gua balik. Jadinya kalau misalnya setiap gua ada urge buat megang HP, pas gua ngelihat HP gua itu kebalik, gua langsung ingat kalau gua lagi nggak boleh pegang HP dulu. Gua harus selesain kerjaan gua dulu, baru boleh buka HP. Nah, dari jam 9 itu biasanya gua kerja terus sampai jam 1-an. Nah, di jam 1-an ini gua biasanya ambil istirahat 30 menit buat makan siang sama buat refresh otak. Abis itu gua gas lagi biasanya sampai jam 5 atau 6 sore, dimana akhirnya gua menyelesaikan pekerjaan gua di situ. Abis itu malamnya gua bisa nge-spend waktu buat hal-hal yang gua suka. Misalnya main game, nonton Netflix, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di jam 5 sampai jam 6 itu belum selesai, biasanya gue ambil istirahat lagi 30 menit buat makan biasanya, sama buat refresh otak lagi. Nah, habis istirahat itu gue bakalan lanjut kerja lagi sampai sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Biasanya gue kerja sampai malam ini kalau misalnya targetnya emang belum kecapai atau kalau misalnya ada revisi. Nah, baru deh setelah jam 9 malam itu gue baru punya free time se-free-freenya dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi lagi itu. Tapi untungnya gue itu jarang banget lembur yang sampai malam-malam kerjanya karena ya gue udah punya workflow sendiri. Jadi biasanya di jam 5 sampai jam 6 sore itu kerjaan gue udah selesai dan gue bisa enjoy the rest of the day gitu. Jadi emang salah satu kunci WFH ini adalah untuk bikin workflow sendiri. Bikin workflow seenak mungkin supaya nggak habis lebih banyak waktu daripada yang seharusnya. Nah, kalau misalnya target gue udah kecapai duluan sebelum jam 5 sore, jam 6 sore itu, biasanya gue itu memilih untuk menambah pekerjaan gue sampai jam 5 jam 6 itu. Jadi workloadnya itu di hari ini gue tambahin, hitung-hitung buat ngeringanin diri gue di masa depan supaya workload diri gue di masa depan ini lebih enteng. Jadi gue ambil kerjaan diri gue yang di masa depan di hari itu. Buat gue sih awalnya emang susah ngelakuin kayak gini. Banyak banget urge dan distraction yang nggak penting, sampai-sampai kerjaan gue itu biasanya ke delay lagi. Rasa pengen procrastinate itu rasanya gede banget. Nonton YouTube, TikTok apa segala macem tuh kan nggak kerasa tuh ya, kita buka HP, buka TikTok, scroll tiba-tiba udah habis sejam. Nah, makanya sebenarnya kuncinya itu adalah untuk nahan untuk nggak ngelakuin apa-apa yang nggak produktif sampai kerjaannya itu benar-benar yang namanya selesai. Dan ngejanjiin diri kita sendiri kalau misalnya kerjaannya udah selesai, itu kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Kita punya free time yang bisa kita spend buat ngelakuin apa yang kita suka, apa yang kita pengen dari kemarin-kemarin gitu. Gue pribadi udah ngelakuin workflow kayak begini setiap harinya selama sebulan. Dan gue ngerasa cocok banget sama workflow kayak gini. Gue jadi tetap punya waktu buat nge-explore hobi-hobi gue dan ngelakuin apa yang bikin gue seneng, tapi kerjaan juga selesai. Gak cuma itu, istirahat gue juga cukup banget dengan tidur yang 6-8 jam per harinya. Nah, gue gak tahu tuh tapi kedepannya gue bakal kayak gimana. Cuman untuk workload yang sekarang, workflow yang gue pakai ini udah efektif banget. Mungkin kalau misalnya kalian seumuran gue dan workloadnya juga mirip-mirip sama gue, ya bisa aja kalian aplikasikan ke workflow kalian. Jadi itu aja sih keseharian dan etika ber-WFH ria gue selama PPKM ini. Kalian kalau misalnya ada pengalaman WFH yang pengen kalian sharing, silahkan sharing aja langsung di comment section. Nanti bakalan gue liatin tuh. Kalau misalnya ada menarik pasti gue jawab kok. Itu aja sih paling untuk video hari ini. Anggap aja video ini sebagai video filler, karena ya sebenarnya kalau boleh jujur, gue belum ada ide ataupun duit buat bikin konten keyboard lagi gitu loh. Kalau misalnya gue bikin konten keyboard, takutnya terlalu recycling konten banget dan
nggak ada original konten jadinya nanti. Jadi ini anggap aja jadi video filler gitu. Oke, itu aja untuk video hari ini. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like. Kalau misalnya kalian nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa tinggalin kritik atau saran di comment section di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan konten-konten gue yang selanjutnya. Itu aja untuk video hari ini. Terima kasih banget buat semuanya yang udah nonton sampai akhir ini. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.